Ya, Selamat siang, Bang. selamat siang. Ya, dari Kristen atau non-Kristen? Islam. Oke, Ini dari saya sudah belajar terus mau jadi murid nih, tapi nggak jadi murid nih, Bang. Ya, terus gimana dong? Ya, saya kan cuma disuruh ngajarin aja. Tapi kalau mau jadi murid nggak jadi muridnya kan ya tergantung Anda, bukan tergantung saya. Siapa saya? Saya kan cuma menyampaikan saja, Bro. Tapi mengenai tentang keimanan Tuhan masing-masing, Bro. Kan gitu. Jadi saya nggak akan memaksa kamu harus percaya apa yang saya katakan. Saya hanya berbicara tentang sudut pandang kekristenan. Nah, jadi kalau Bro Rafiq ingin jadi Kristen, ya nggak apa-apa. Saya akan ajarin kekristenan itu seperti apa. Tapi ujung-ujungnya ternyata nggak jadi Kristen, ya sudah nggak apa-apa. Saya juga nggak ada masalah gitu loh. Ya, gimana? Apa yang mau unek-unek yang disampaikan, Bro Rafiq? Oke, jadi ada beberapa poin fundamental ya yang kemudian jadi syarat untuk menjadi pengikut atau murid Yesus lah. Mengikuti Yesus tiga syarat ya mungkin yang saya kemarin dapat penjelasan itu antara lain menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus ya. Nah, poin mengikuti Yesus ini berjalan meneladani sifat, ajaran serta gaya hidup Yesus secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ini tertera jelas, Bang, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, ada juga ayat yang mengatakan bahwa ketika Aku berkatamu, sesungguhnya kamu, bang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, ingin saya tanyakan ke abang ini, selama perjalanan Yesus dan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang Yesus lakukan, itu apa-apa saja yang harus kita teladani dan kita ikuti? Silakan, Bang. Ya, salah satu contoh adalah memberikan pengampunan, ya. Pengampunan orang yang berdosa. Makanya kenapa saat doa Bapa kami itu kan yang diajarkan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, salah satunya bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kamu, maka Bapakku yang di surga tidak akan mengampuni. Itu tadi ya, pengampunan. Terus yang kedua adalah, jadi pengampunan itu memang bentuk kasih, ya, kasih. Mengasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya bahwa banyak sekali ajaran-ajaran kebaikan ya, yang oleh Tuhan Yesus ini, dia kalau dalam istilahnya itu dia sedang memagari Torah. Memagari Torah ini di sini artinya bahwa dia sedang meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah daripada yang selama ini dipahami oleh para guru-guru atau para ahli Taurat. Contohnya mengenai tentang kata zina. Nah, kata berzina itu mereka itu hanya menganggap berzina itu seperti hubungan hubungan badan secara fisik yang bukan pasangannya, atau yang bahkan sesama laki-laki atau sesama perempuan atau bahkan dengan hewan atau dengan binatang. Itulah yang disebut sebagai berzina. Ternyata lebih dari itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau memandang perempuan dan menginginkan di dalam hatimu, maka kamu sudah berbuat zina. Artinya bahwa lebih dari itu. Gun Soleh. Ya, sebentar, sabar. Masa ya langsung dua naik kan ya, nggak enak juga. Satu-satu, Bro Gun Soleh. Sabar ya, antri. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang diajarkan, termasuk membaptis. Nah, termasuk juga membaptis. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kan juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu, Bro Rafiq. Bro Rafiq. Ya, jadi begini, Bang. Saya maknai ketika kita
ada dalil yang mengatakan Kristus ada di dalam, mengaku Kristus ada di dalam dia, maka dia akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama hidup gitu kan. Nah, saya ingin dapat penajaman pemahaman dari Bro Sila ini. Kita harus jujur ya, Yesus ketika dalam kehidupannya dia itu tunduk dan patuh kepada hukum Taurat gitu. Bahkan dia pun mengatakan secara tegas, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kau tidak akan mendapatkan kerajaan surga gitu. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh teman-teman, mohon maaf yang Bang Silia dan teman-teman Kristen ini, saya melihat menyimpang jauh dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, Bang. Menyimpang jauhnya gimana? Contoh hal-hal yang dilakukan Kristus selama dia hidup ya, dia bersunat, dia puasa, dia sujud gitu kan. Nah ini hal-hal yang dia lakukan gitu, dia bahkan mati di kafani gitu. Nah ini berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Coba gimana kita membantai itu, Bang? Ya sekarang gini, saat Tuhan Yesus disunat, apakah Tuhan Yesus menyunatkan dirinya? Apakah menurut kemauannya dia disunat? Iya, itu yang saya sampaikan bahwa dia hidup dan apakah Tuhan Yesus ngomong, orang tuaku sunat saya, gitu? Tidak. Oke. Berarti kan tanpa sepengetahuan dia itu dia lakukan gitu. Oke, ketika dia sudah dewasa dan dia menyadarkan. Sekarang di kafani ya. Saat Tuhan Yesus mati di kafani, apakah Tuhan Yesus, aku kafani ya, gitu? Oke, anggaplah perbuatan-perbuatan itu dia tidak lakukan, dia lakukan terjadi atas tidak sepengetahuan dia gitu ya. Oke, tapi kalau dia katakan begini, Bang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kamu tidak mendapat kerajaan surga. Artinya yang dia sampaikan ini dia tunduk dan patuh kepada apa yang diajarkan oleh Taurat gitu. Nah, saya melihat ada hal yang kemudian bukan menyimpang ya, tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen gitu. Coba Bang, silakan Bang. Jadi gini, ya, jadi satu-satu saya jelaskan. Yang pertama mengenai tentang perilaku yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini perilakunya ya, perilaku mengenai tentang dia tunduk terhadap hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang di sini adalah mengenai tentang budaya atau aturan di dalam bangsa Israel, khususnya untuk bangsa Yahudi. Jadi kita harus bisa bedakan mengenai tentang sunat. Sunat itu, perjanjian sunat itu kita harus tahu tuh, kenapa orang Israel harus disunat. Kenapa disunat di hari yang ke-8? Nah, itu kan nggak ujung-ujung ada, itu kan sesuai dengan apa yang tertulis ya. Tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-17 kalau nggak salah ya. Ya, pasal yang ke-17 gitu ya. Nah, kita harus tahu tuh bunyi hukumnya itu kan sekarang gini ya. Kita saat mentaati hukum, kita harus tahu tuh bunyi hukumnya itu berbicara tentang apa. Kan nggak bisa asal-asal kita tiba-tiba hukum yang berlaku di Australia masa ya kita ikuti, kan ya nggak nyambung kan gitu. Kan harus bunyi hukumnya untuk siapa. Nah ini ayatnya, Kejadian 17 ayat yang ke-9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ingat ya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, terus yang kedua, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing,
tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, bunyi ayatnya, bunyi hukumnya adalah yang pertama, untuk keturunan Abraham turun-temurun, ya, Abraham dan keturunannya turun-temurun. Atau orang yang bukan keturunan Abraham tetapi tinggal bersama dengan Abraham, atau orang-orang yang dibeli oleh Abraham, yaitu budak-budak Abraham. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini keturunan Abraham? Coba, Indonesia itu orang Indonesia, orang Asia, orang Indonesia itu keturunan Abraham bukan ya? Ya rata-rata ya bukan. Bukan keturunan Abraham secara darah, jadi tidak diwajibkan untuk disunat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita ini adalah budak-budak Abraham? Ya tentu tidak, karena Abraham ada di zaman apa, kita ada di zaman apa. Berarti kan nggak mungkin kita budaknya Abraham. Gitu. Artinya bahwa hukum sunat itu haruslah Abraham dan keturunannya turun-temurun. Coba anak-anaknya Abraham, yang pertama dari Sarah, yakni Ishak, dari Hagar, yakni Ismail, dari Keturah, itu banyak tuh keturunannya dari Keturah. Jadi apakah kita salah satu dari keturunan-keturunan itu? Kalau tidak, ya maka sunat tidak menjadi kewajiban. Tuh. Terus yang kedua, makan. Oh, Tuhan Yesus nggak pernah makan bebong, nggak cuma bebong, banyak. Dia juga tidak makan unta, gitu ya. Tidak makan daging unta, apalagi kencingnya kan nggak mungkin diminum juga. Orang dagingnya aja nggak boleh, binatangnya. Terus tidak makan binatang pelanduk, kelinci, dan itu kalau kita lihat ya dalam hukum Taurat itu, di dalam Imamat pasal yang ke-11, mengenai tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Dengar dan sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, artinya bunyi hukumnya adalah sampaikan kepada bangsa Israel. Binatang yang tidak boleh dimakan atau haram bagimu, yang pertama unta, yang kedua pelanduk, yang ketiga kelinci, yang keempat adalah bebong. Ternyata bebong nomor 4. Yang kelima adalah binatang-binatang air yang tidak bersirip dan tidak bersisik, itu haram bagimu. Berarti tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kerang, gitu ya. Tidak boleh makan lele, karena lele kan nggak punya sisik. Nggak boleh makan belut, ikan patin. Nah itu banyak. Jadi tidak hanya fokus kepada bebong, tapi ini untuk bangsa Israel. Terus yang kedua, yang terakhir, mengenai tentang mentaati hukum Taurat, dia bersujud. Ya memang doanya orang Yahudi ya memang seperti itu, bersujud, doa orang Yahudi. Tetapi kita ingat ya, bahwa hukum Taurat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah tradisi karena dia adalah orang Yahudi. Maka dia akan berdoa sesuai orang Yahudi. Gitu ya. Nah, ya oke. Saya naikkan tapi ini ya, parkun ya, Bro Gun Soleh ya. Jangan ngomong dulu, kalau ngomong saya kick. Ayo, gimana? Karena kan satu-satu. Atau Pak Rafiq mau digantikan sama Pak Gun? Pak Rafiq. Ya, bentar, saya selesaikan ini sebentar dulu. Oke. Tadi yang saya bawa itu di ayat yang menyebutkan bahwa perkataan Yesus secara tegas, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hukum Taurat. Sorry. Ya Bang, ini dia Yesus sampaikan kepada siapa ini? Nah, ya, betul. Itu tadi saya lupa ngomong itu ya tadi ya. Nih ya, di dalam Matius pasal yang kelima. Jadi ini adalah perbandingan ya. Kalau kamu imanmu atau keselamatanmu berdasarkan agama, ya beragama, keselamatanmu itu, kelayakanmu itu untuk selamat itu berdasarkan agama, maka kamu harus dibandingkan dengan para ahli Taurat dan Farisi dalam mereka melakukan keagamaannya. Artinya gini ya. Ini kan mengenai tentang hukum Taurat. Gitu.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk mentiadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mentiadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, tuh. Ini ya. Lalu disinggung, ini kan dalam satu perikop dengan itu kan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ada ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang mentiadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini sebenarnya berbicara mengenai tentang kalau keselamatanmu berdasarkan ya keagamaan, ya maka kamu akan dibandingkan ya. Jadi gini, kalau keselamatanmu berdasarkan keagamaan, maka kamu akan dibandingkan dengan para ahli Taurat dan Farisi yang mereka begitu taat menjalani agama secara seremonial. Tuh. Nah, sekarang gini, ini memang penjelasannya harus panjang karena perkataan Tuhan Yesus itu butuh penjelasan yang tidak simple, gitu ya. Nah, coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Aku datang tidak untuk mentiadakan, tetapi menggenapinya. Sebenarnya apa yang digenapi oleh oleh Tuhan Yesus? Lalu dibandingkan dengan perkataan Rasul Paulus. Ini kan kebanyakan kan kalian dari teman-teman Muslim itu kan juga gitu. Oh, ini perkataan Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 ya. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuannya. Oh, ini. Gimana nih Tuhan Yesus ngomong tidak mentiadakan hukum Taurat, tapi malah Rasul Paulus mengatakan malah membatalkan hukum Taurat. Yang benar siapa? Nah, jawabannya sebenarnya ada di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ini jawabannya. Apa yang sebenarnya digenapi oleh Tuhan Yesus? Nih, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan keselamatan. Jadi apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan. Nah, di ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus ini. Jadi kita diberikan dua pilihan. Kalau kamu ingin selamat oleh karena keagamaan, hanya liturgi saja, ya hanya hukum Taurat saja, maka kamu harus melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tetapi kalau kamu tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pilihannya mau keselamatan berdasarkan hukum Taurat atau keselamatan berdasarkan kasih karunia Kristus tentang pengorbanan itu tadi. Makanya kenapa apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus adalah konsep keselamatan yang ada di dalam hukum Taurat. Seperti itu. Itu Pak Rafiq. Terakhir Pak ya. Oke, saya terima Bang jawabannya. Yang terakhir ketika di Galatia 2 ayat 7 di situ jelas tertulis ya bahwa Paulus mengakui dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat sebagaimana Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Gitu. Jadi di sini clear ya bahwa Injil yang diberitakan Paulus itu kepada orang-orang yang tidak bersunat, kepada abang. Karena saya udah terlanjur bersunat nih Bang. Jadi saya mohon maaf saya nggak dengar Paulus karena saya mungkin belajar tentang Petrus karena kewajiban Petrus ya yang diajarkan untuk orang-orang yang bersunat gitu Bang. Mungkin itu aja Bang. Thank you Bang. Oke, karena begini Bang,
Kalau saya sudah bersunat, terus kemudian saya mengikuti Yesus, itu Paulus mengatakan tidak berguna Kristus bagimu ketika kamu telah menyunatkan dirimu gitu. Jadi percuma juga gitu, Bang. Thank you, Bang, ya. Masanya Ya. saya juga bersunat, bro. Masanya saya Oh, juga abang bersunat. Oh ya iya dong. Gimana sih? Wah, berarti Kristus tidak berguna lagi bagi abang itu, kata Paulus. Bercanda, Bang. Oke, sudah naik Ya, Bang ya, Gun nggak nih, apa-apa, biar nggak nggak banyak Oke. yang bertanya. Silakan Pak Gun, saya Ya. izin turun ya, makasih ya. Assalamualaikum.